Ayo berlatih 1.7 halaman 32 sampai 33. 1. Selesaikan penjumlahan berikut. A. 1/6 ditambah 2/3. Perhatikan, soal tersebut penyebutnya adalah berbeda, yaitu pecahan pertama berpenyebut 6 dan pecahan kedua berpenyebut 3. Maka untuk menyelesaikan penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda harus disamakan dahulu penyebutnya. Salah satu caranya adalah dengan mencari KPK dari 6 dan 3, yaitu KPK-nya adalah 6. Sehingga pecahan pertama 1/6 tetap kita tuliskan 1/6, dan pecahan kedua 2/3 kita ubah ke pecahan berpenyebut 6. Sehingga pembilangnya adalah 6 dibagi 3 kali 2 dan penyebutnya tetap 6. Sehingga bentuk soal menjadi 1/6 ditambah 4/6. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal dijumlahkan pembilangnya saja, yaitu 1 ditambah 4. Hasilnya adalah 5 dan penyebutnya adalah tetap, yaitu 6. Sehingga hasil akhir dari 1/6 ditambah 2/3 adalah sama dengan 5/6. Soal B, 3/8 ditambah 4/5. Pertama kali perhatikan penyebut kedua pecahan tersebut berbeda, sehingga disamakan dulu penyebutnya. Kita gunakan KPK 40, sehingga pecahan pertama 3/8 menjadi pecahan berpenyebut 40. Pembilangnya adalah 40 dibagi 8 kali 3. Demikian juga pada pecahan kedua dibawa ke bentuk pecahan berpenyebut 40, pembilangnya adalah 40 dibagi 5 kali 4. Sehingga ditemukan bentuk soalnya menjadi 15/40 ditambah dengan 32/40. Karena penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan 15 ditambah 32, hasilnya adalah 47. Penyebutnya tetap 40, sehingga hasil akhir adalah 47/40 yang dapat disederhanakan menjadi 1/7/40, yaitu 47 dibagi 40 hasilnya /1 dan terdapat sisa 7. Jadi hasil akhir dari 3/8 ditambah 4/5 adalah sama dengan 1/7/40. Soal C, 1/3 ditambah 2 1/4. Ini adalah bentuk penjumlahan pecahan campuran. Untuk menyelesaikannya sudah pernah Ibu bahas di video sebelumnya, yaitu dengan cara cepat. Kita keluarkan dulu bilangan bulat pada soal tersebut, yaitu 1 dan 2. Kita jumlahkan 1 ditambah 2, kemudian ditambah yang pecahan juga kita kelompokkan, yaitu 1/3 ditambah 1/4. Selanjutnya kita selesaikan. Penjumlahan bilangan bulatnya 1 ditambah 3 adalah sama dengan 3, dan penjumlahan pecahannya karena masih berbeda penyebutnya, disamakan dulu menjadi /12, sehingga menjadi penjumlahan 4/12 ditambah 3/12, dan hasilnya adalah 3 ditambah 7/12, yaitu 7/12, sehingga hasil akhir dari 1/3 ditambah 2 1/4 adalah sama dengan
3, 7 per 12. Soal D, 3, 5 per 6 ditambah 3, 2 per 5. Soal ini sama dengan soal C tadi, sehingga penyelesaiannya juga mudah. Pertama, kita kelompokkan atau kita keluarkan dulu bilangan bulatnya, yaitu 3 ditambah 3, kemudian ditambah bilangan pecahannya juga kita kelompokkan, yaitu 5 per 6 ditambah 2 per 5. Selanjutnya, 3 ditambah 3 adalah sama dengan 6, kemudian ditambah penjumlahan pecahannya, kita samakan dulu penyebutnya menjadi per 30, yaitu 25 per 30 ditambah 12 per 30, sehingga 6 ditambah 37 per 30 atau sama dengan 6 37 per 30, dan ini masih dapat disederhanakan, yaitu 6 ditambah 1 7 per 30, dan hasil akhirnya adalah 7 7 per 30. Soal E, 6 per 7 ditambah 4, 2 per 3. Bentuk soal ini adalah gabungan penjumlahan dari pecahan biasa dan pecahan campuran. Maka menyelesaikannya kita keluarkan dulu bentuk bilangan bulatnya, yaitu 4, dan baru kita jumlahkan yang bentuk pecahannya, yaitu 6 per 7 ditambah 2 per 3. Selanjutnya 4 ditambah penjumlahan pecahan yang sudah sama penyebutnya, yaitu 18 per 21 yang mewakili 6 per 7 ditambah 14 per 21 yang bentuk lain dari 2 per 3. Selanjutnya 4 ditambah 32 per 21 atau 4 32 per 21, dan dapat disederhanakan lagi menjadi 4 ditambah 1 11 per 21, dan hasil akhirnya adalah 5 11 per 21. Soal F, 12 3 per 4 ditambah 7 per 10. Sama halnya dengan soal nomor sebelumnya, ini adalah bentuk penjumlahan dari pecahan campuran dan pecahan biasa. Maka bilangan bulatnya kita pisahkan dulu, kemudian ditambah penjumlahan dari pecahan biasanya, sehingga hasilnya adalah 12 ditambah penjumlahan dari pecahan 15 per 20 ditambah 14 per 20 yang merupakan bentuk lain dari pecahan sebelumnya, karena biar sama penyebutnya. Selanjutnya hasilnya adalah 12 ditambah dengan 29 per 20 atau sama dengan 12 29 per 20, dan dapat disederhanakan menjadi 12 ditambah 1 9 per 20, dan hasil akhirnya adalah 13 9 per 20. Soal G, 0,28 ditambah 0,07. Ini adalah soal penjumlahan dua bilangan desimal. Salah satu penyelesaiannya adalah dengan cara bersusun. Kita tuliskan dulu 0,28. Selanjutnya di bawahnya kita tuliskan 0,07 dengan meluruskan tanda komanya. Selanjutnya kita buat garis penjumlahan dan mulai kita jumlahkan dari angka paling akhir. 8
ditambah 7 sama dengan 15. Kita tuliskan 5 dan menyimpan 1. Selanjutnya, kita jumlahkan angka yang di depannya, yaitu 2 ditambah 0. Jangan lupa ditambah simpanannya tadi 1, hasilnya adalah 3. Selanjutnya, karena ada tanda koma lurus, kita juga harus menuliskan tanda koma lurus dengan di atasnya. Setelah itu, yang paling depan 0 ditambah 0 hasilnya adalah 0. Sehingga hasil akhir dari 0,28 ditambah 0,07 sama dengan 0,35. Soal H, 8,22 ditambah 1,83. Kita buat bersusun 8,22, 1,83, garis penjumlahan mulai dijumlahkan, 2 ditambah 3 sama dengan 5, kemudian 2 ditambah 8 sama dengan 10, dituliskan 0, menyimpan 1, jangan sampai ketinggalan tanda koma, dan terakhir kita jumlahkan 8 ditambah 1, jangan lupa ada simpanan 1, ditambahkan dan hasil akhirnya adalah 10. Sehingga hasil dari 8,22 ditambah 1,83 adalah sama dengan 10,05. Soal I, 18% ditambah 22%, sangat mudah pengerjaannya, tinggal menjumlahkan 18 ditambah 22 sama dengan 40%. Soal J, 46,5% ditambah 37% sama dengan 46,5 ditambah 37, yaitu 83,5%. Soal K, 5 ditambah 4/5. Langsung saja penyelesaiannya sudah jelas sama dengan 5/4/15. Atau kalau mau coba cara lain adalah 5 ditambah 4/15, kita gunakan penjumlahan antara dua bilangan pecahan, yaitu 5 diubah ke bentuk pecahan berpenyebut 15 adalah 75/15, atau 75 dibagi 15 hasilnya adalah 5. Selanjutnya ditambah 4/15, hasilnya adalah 79/15, karena penyebutnya sudah sama, tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Dan 79/15 dapat disederhanakan menjadi 5/4/15. Terlihat ya bahwa hasil akhirnya adalah sama. Soal L, 7/12 ditambah 6. Hasilnya sama seperti soal sebelumnya tadi, yaitu tinggal menjumlahkan sehingga ditemukan hasil 6, 7/12. Atau dengan cara lain menjadi penjumlahan dua bilangan pecahan menjadi 7/12 ditambah 72/12, di mana 72/12 itu adalah sama dengan 6, sehingga menemukan hasil 7 ditambah 72 adalah 79, dan penyebutnya adalah tetap, yaitu 12. 79/12 adalah sama dengan 6, 7/12. Hasilnya adalah sama dengan cara langsung tadi.
Soal M, 0,25 ditambah 2/5. Ini adalah penjumlahan antara bilangan desimal dan pecahan biasa. Untuk lebih mudah mengerjakannya, kita ubah dulu bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa, yaitu 0,25. Pecahan biasanya adalah 25/100 karena terdapat dua angka di belakang koma ya. Kemudian ditambah 2/5. Karena penyebutnya masih berbeda, kita samakan dulu. Atau karena ini 25 dan 100 adalah angka-angka yang mudah untuk disederhanakan, sehingga 25/100 dapat disederhanakan dulu menjadi 1/4, yaitu dari 25 dibagi 25 hasilnya adalah 1, dan 100 dibagi 25 hasilnya adalah 4. Ingat ya, untuk menyederhanakan pecahan harus membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Dilanjutkan, 1/4 tadi ditambah dengan 2/5. Nah, bentuknya adalah pecahan yang lebih sederhana. Dilanjutkan lagi, penyelesaiannya adalah dengan menyamakan penyebutnya menjadi per 20, sehingga menjadi 5 plus 5 ditambah 8 untuk pembilangnya, yaitu sama dengan 13, dan penyebutnya tetap yaitu 20, sehingga hasil akhirnya adalah 13/20. Soal N, 3/10 ditambah 0,57. Untuk menyelesaikannya, salah satu caranya bisa dua-duanya diubah ke bentuk pecahan biasa. Maksudnya salah satunya ya, karena kan yang satu sudah bentuk pecahan biasa, atau salah satunya diubah ke bentuk desimal. Nah, ini kita coba pakai yang salah satunya dibawa ke bentuk desimal, sehingga 3/10 bentuk desimalnya adalah 0,3 dan ditambah 0,57 sesuai soal ya. Jadi menjadi soal penjumlahan dua bilangan desimal. Kita selesaikan dengan cara bersusun ataupun secara langsung bisa dilihat ya. 7 berarti ditambah 0 ya, karena kan 0,3 ada nolnya cuma enggak ditulis ya. Jadi 7 ditambah 0 tetap 7, kemudian 3 ditambah 5 hasilnya adalah 8. Tambahkan tanda koma dan yang terakhir adalah 0, sehingga hasil akhirnya adalah 0,87. Soal O, 21 1/2 ditambah 12,75. Nah, kita bawa bentuk pecahan campuran ke bentuk desimal, yaitu 21 1/2 kita bawa menjadi bentuk desimal dengan memisahkan dulu angka 1/2 itu sama dengan 5/10, yaitu penyebut dan pembilangnya dua-duanya dikalikan dengan angka 5, yaitu 1 kali 5 adalah 5 dan 2 kali 5 adalah 10. Kemudian 5/10 ini bentuk desimalnya adalah 0,5, yaitu satu angka di belakang koma. Jadi 21 1/2 adalah sama dengan 21 ditambah 0,5, hasilnya adalah 21,5. Kita lanjutkan. Setelah ditemukan bentuk desimal dari pecahan campuran, hasilnya adalah menjadi bentuk soal 21,5 ditambah 12,75. Setelah kedua bilangan sama-sama desimal, baru kita jumlahkan.
dengan cara bersusun 21,5, kemudian kita tuliskan di bawahnya 12,75 dengan tanda koma yang lurus. Kita buat garis penjumlahan dan mulai dijumlahkan. 5 ditambah 0 tetap 5, kemudian 5 ditambah 7 adalah sama dengan 12, dituliskan 2, menyimpan 1, jangan sampai ketinggalan tanda koma, kemudian dilanjutkan 1 ditambah 2 ditambah simpanan 1, hasilnya adalah 4, dan terakhir adalah 2 ditambah 1, yaitu sama dengan 3. Sehingga ditemukan hasil akhir adalah 34,25. Soal P, 30/16/25 ditambah 5,81. Sama seperti pengerjaan soal sebelumnya, pecahan campuran 30/16/25 kita ubah dulu ke pecahan dalam bentuk desimal, yaitu di mana 16/25 ini adalah sama dengan 64/100, yaitu pembilangnya 16 dikalikan dengan 4, hasilnya adalah 64, dan penyebutnya 25 juga dikalikan dengan 4, hasilnya adalah 100, sehingga diperoleh bentuk desimal dari 64/100 adalah 0,64. Selanjutnya 30/16/25 adalah tinggal dijumlahkan 30 ditambah 0,64 dan hasilnya adalah 30,64. Kita kembali lagi ke soal penjumlahan sehingga diperoleh 30,64 ditambah 5,81. Mari kita selesaikan dengan cara bersusun seperti biasa ya. Jadi diperoleh hasil akhirnya adalah 36,45. Soal Q, 15% ditambah 0,62. Bentuk persen diubah ke desimal, yaitu 15% adalah sama dengan 0,15 karena dua angka di belakang koma yaitu per 100 atau sama dengan persen. Sehingga diperoleh bentuk soal 0,15 ditambah 0,62. Dengan cara bersusun 5 ditambah 2 sama dengan 7, kemudian 1 ditambah 6 sama dengan 7, tanda koma, dan 0 ditambah 0 adalah tetap 0, sehingga hasil akhirnya diperoleh 0,77. Soal R, 8/25 ditambah 39%. Untuk menyelesaikannya, kita ubah dulu yang bentuk persen menjadi 39/100. Selanjutnya, penjumlahan biasa, yaitu disamakan dulu penyebutnya menjadi berpenyebut 100, sehingga menjadi 32 ditambah 39 sama dengan 71/100. Tolong anak-anak benar-benar dikuasai ya untuk mencari KPK, kemudian mengubah setelah KPK-nya sama, seperti itu ya, sehingga untuk menyelesaikan penjumlahan selanjutnya akan lebih mudah, begitu ya. Dan bentuk akhir 71/100 ini adalah sama dengan 71% atau sama dengan juga 0,71.
Soal S, 24% ditambah 3/20 adalah sama dengan 24/100 ditambah 3/20. Selanjutnya, dijumlahkan biasa dengan menyamakan penyebutnya menjadi 24 ditambah 15 untuk pembilangnya, yaitu sama dengan 39, dan penyebutnya adalah tetap yaitu 100, sehingga diperoleh hasil akhir 39/100 sama dengan 39%, atau sama dengan juga 0,39. Soal T, 53% ditambah 2/5. Pengerjaan masih sama, 53/100 ditambah 2/5. Selanjutnya, disamakan penyebutnya menjadi pembilangnya adalah 53 ditambah 40, yaitu 93, dengan penyebutnya sama yaitu 100. Sehingga 93/100 adalah sama dengan juga 93% atau sama dengan 0,93. Kita masuk pada soal poin 2. Tentukan hasil penjumlahan berikut dalam bentuk pecahan biasa. Ingat, Ibu tekankan dalam bentuk pecahan biasa. Baik ya, langsung masuk ke soal A. 5/8 ditambah 0,7 ditambah 2, 1/2. Ini adalah bentuk campuran dari pecahan biasa, bentuk desimal, dan pecahan campuran. Sehingga hasilnya bisa kita selesaikan dengan mengubah dulu menjadi pecahan biasa semua. 5/8 tetap ya, karena sudah bentuk pecahan biasa. Kemudian 0,7 kita ubah ke pecahan biasa menjadi 7/10. Dan 21/2 pecahan biasanya adalah 5/2. Jangan lupa ya, dari bawah kali samping tambah atas, yaitu 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 5 untuk pembilangnya, dan penyebutnya tetap yaitu 2. Baik, kita lanjutkan untuk menyelesaikannya adalah kita cari KPK dari ketiga penyebut, yaitu KPK dari 8, 10, dan 2. Ditemukan KPK-nya adalah 40. Dan pembilang masing-masingnya adalah 25, 28, dan 100. Tinggal kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama. Dan diperoleh hasilnya adalah 153/40. Ingat, soalnya adalah disuruh mencari hasil akhir dalam bentuk pecahan biasa. Sehingga sudah cukup. Kalau masih bisa disederhanakan menjadi pecahan biasa, silahkan dikecilkan lagi, tapi dalam bentuk pecahan biasa. Sebenarnya ini masih bisa disederhanakan, tapi dalam bentuk pecahan campuran, karena 153 dibagi 40 adalah masih ada sisa, begitu ya. Karena kembali lagi ke soal yang diminta adalah dalam bentuk pecahan biasa, sehingga hasil akhirnya adalah cukup sampai di 153/40. Lanjut soal B. 34% ditambah 4,28 ditambah 1/5. Kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa semua. 34%, bentuk pecahan biasanya adalah 34/100. Kemudian 4,28 adalah sama dengan 428/100. Dan 1/15 tetap 1/15.
Kita samakan dulu penyebutnya dengan KPK, yaitu menggunakan KPK 300. Ditemukan pembilang masing-masingnya adalah 102 ditambah 1284 ditambah 20. Dan hasil akhirnya adalah 1406 per 300. Dan ini sudah bentuk pecahan biasa sesuai perintah soal. Soal C, 3, 8/25 ditambah 25% ditambah 4,6. Kita ubah bentuk pecahan campuran bentuk persen ke bentuk bilangan desimal. Yang pertama, 3, 8/25 adalah sama dengan 83/25 atau sama dengan 332/100 dan bentuk desimalnya adalah 3,32. Selanjutnya, 25% bentuk desimalnya adalah 0,25. Nah, sudah diperoleh bentuk penjumlahan bilangan desimal, yaitu 3,32 ditambah 0,25 ditambah 4,6. Kita buat garis bersusun dengan tanda penjumlahan dan tanda komanya lurus. Mulai kita jumlahkan dari angka paling belakang 2 ditambah 5 sama dengan 7. Kemudian 3 ditambah 2 ditambah 6 hasilnya adalah 11. Ditulis 1 dan menyimpan 1. Jangan sampai ketinggalan tanda koma. Kemudian terakhir kita jumlahkan 3 ditambah 0 ditambah 4 ditambah simpanannya 1. Hasilnya adalah 8. Dan diperoleh hasil akhir adalah 8,17. Ingat, ini adalah masih dalam bentuk desimal, padahal soalnya kan minta hasil akhirnya dalam bentuk pecahan biasa. Tinggal kita ubah aja, tidak sulit, yaitu 8,17. Ulangi, 8,17 adalah sama dengan 817 per 100, karena di belakang tanda koma tadi adalah 2 angka. Dan ini adalah hasil akhir karena sudah dalam bentuk pecahan biasa. Soal D, 3,625 ditambah 7, 1/16 ditambah 40%. Diubah menjadi pecahan biasa semua, sehingga menjadi 3.625 per 1000 ditambah 113/16 ditambah 40 per 100. Dapat dikecilkan 145 per 40 ditambah 113 per 16 ditambah 2 per 5. Dan diperoleh hasilnya dengan KPK 80 adalah pembilangnya 290 ditambah 565 ditambah 32 adalah sama dengan 887 dan penyebutnya tetap sama, yaitu 80. Dan ini sudah bentuk pecahan biasa sesuai perintah pada soal. Soal E, 3,500% ditambah 464,4 ditambah 15/4/7 sama dengan 3,5 per 100 ditambah 4.644 per 10 ditambah 109/7. Selanjutnya, menggunakan KPK 1400 diperoleh
49/1400 ditambah 650.160/1400 ditambah 21.800/1400. Hasil akhirnya diperoleh 672.009/1400, dan ini sudah bentuk pecahan biasa sesuai perintah pada soal. Lanjut soal F. 4% ditambah 6/50 ditambah 0,5. Hasilnya sama dengan 4/100 ditambah 6/50 ditambah 5/10. Dengan KPK 50 atau dengan menyederhanakan dahulu pecahan 4/100 menjadi 2/50, diperoleh hasil akhirnya adalah 33/50. Soal G, 1/10 ditambah 4,25 ditambah 8/25 sama dengan 11/10 ditambah 425/100 ditambah 8/25. Dengan penyebutnya diubah menjadi 100 semua, sehingga menjadi 110 ditambah 425 ditambah 32. Untuk pembilangnya ini ya sama dengan 567, dan penyebutnya tetap yaitu 100, dan ini adalah sudah bentuk pecahan biasa sesuai perintah soal, yaitu diperoleh hasil akhir 567/100. Soal H, 2, 1/10 ditambah 1, 3/4 ditambah 17/6 sama dengan 21/10 ditambah 7/4 ditambah 17/6. Menggunakan KPK 60 diperoleh pembilang 126 ditambah 105 ditambah 170, yaitu sama dengan 401, dan penyebutnya tetap yaitu 60. Dan hasil akhir 401/60 ini adalah sudah bentuk pecahan biasa sesuai perintah pada soal. Soal I, 4/8 ditambah 35% ditambah 7/20. 4/8 dapat disederhanakan menjadi 1/2, kemudian ditambah 35/100 ditambah 7/20. Kita samakan dulu penyebutnya menjadi penyebut 20. Dengan sebelumnya menyederhanakan dulu pecahan 35/100 ya, soalnya masih bisa disederhanakan menjadi 7/20. Hasil akhirnya adalah pembilangnya 10 ditambah 7 ditambah 7, yaitu 24, dan penyebutnya adalah tetap yaitu 20. Hasil akhirnya adalah 24/20 yang dapat disederhanakan menjadi 6/5, dan ini adalah sudah dalam bentuk pecahan biasa. Soal C, 16/9 ditambah 75% ditambah 8,75 sama dengan 16/9 ditambah 75/100 ditambah 875/100. Dengan penyebut 900 diperoleh pembilang 1600 ditambah 675 ditambah 7875, dan diperoleh hasil akhirnya adalah 10.150/900, atau dikecilkan lagi menjadi 1015/900.
1/90 dan ini sudah bentuk pecahan biasa sesuai perintah pada soal. Demikian tadi pembahasan soal-soal yang meliputi penjumlahan campuran ya, baik itu pada pecahan biasa, antara 2 bilangan dan 3 bilangan. Ada yang penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran, kemudian ada pula yang dengan desimal dan persen. Jadi campur ya soal-soalnya tadi. Jadi untuk anak-anak, cara pengerjaannya silahkan kalian pilih dengan cara yang sudah kalian kuasai. Misalnya, tanpa merubah dulu ke pecahan biasa. Kalau menurut kalian lebih mudah pengerjaannya, silahkan asalkan hasil akhirnya adalah tetap sama dan benar, begitu ya. Kemudian yang perlu diingat lagi adalah untuk angka-angka yang istimewa ataupun mudah diingat dan diselesaikan pengerjaannya. Misalnya angka untuk menjadi 100, ada angka-angka yang istimewa dan mudah diingat, yaitu 25, kemudian 20, kemudian 5, kemudian 4, 10. Nah, seperti itu ya. Kalau diingat nanti akan lebih cepat dan mudah pengerjaannya. Demikian ya untuk video kali ini. Ibu akhiri, semoga dapat diambil manfaatnya untuk semua. Tetap semangat belajar dan terus berdoa. Sehat dan sukses terus untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart Indonesia.